Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan topik terbaru. Topik kita pada kali ini adalah bagaimana caranya mendesain atau membuat sebuah tes kemampuan membaca. Ada dua hal yang harus kita ingat sebelum kita merancang atau membuat tes kemampuan membaca. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita ingin menguji kemampuan membaca, artinya ini tidak hanya menguji kemampuan bagaimana kita bisa memahami suatu bacaan atau suatu teks yang diberikan. Akan tetapi, ini juga berfokus terkait bagaimana strategi yang digunakan seseorang dalam membaca. Kemudian yang kedua, tidak ada cara khusus yang bisa mengukur berapa banyak bacaan yang masuk ke dalam otak kita, sehingga dikatakan bahwa kemampuan membaca sama dengan kemampuan mendengarkan. Hal ini dikarenakan yang diproduksi bukanlah berupa hal yang terlihat, tetapi hal yang diterima. Baik, secara umum ada 4 tipe dari kegiatan membaca, dari ujian membaca. Yang pertama ada perseptif, yang kedua ada selektif, ketiga interaktif, dan keempat ekstensif. Masing-masing tipe membaca ini memberikan pengaruh yang berbeda terhadap jenis tes yang bisa kita ujikan. Untuk yang pertama, tes perseptif. Perseptif ini dikenal dengan tes yang kemampuan membacanya diuji dengan kemampuan membaca tingkat dasar. Makanya nanti ketika kita ingin menerapkan ujian kemampuan membaca pada level pembelajar dasar, perceptive reading bisa menjadi jenis ujian membaca yang bisa kita desain. Yang pertama adalah reading aloud. Reading aloud di sini yang dimaksudkan adalah bukan kepada bagaimana anak bisa dinilai kemampuan melafalkan, tapi lebih kepada bagaimana dia bisa mengenali kata yang dia ucapkan secara lisan. Yang kedua adalah written response. Written response ini adalah bagaimana mengkombinasikan antara kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Test taker atau anak akan diminta untuk memproduksi kembali, dalam hal ini menuliskan kembali apa yang dia dengarkan atau apa yang dia baca maksudnya. Yang ketiga adalah multiple choice atau yang bisa kita kenal dengan pilihan berganda. Nah, pada tahap perceptive reading, multiple choice yang bisa kita gunakan atau bisa kita desain berupa kegiatan memilih true atau false, kalimat benar atau kalimat salah, atau memberikan pilihan apakah ini kategorinya sama atau berbeda. Contoh multiple choice yang bisa kita gunakan masih pada level kata, bukanlah teks secara menyeluruh. Jenis reading yang kedua adalah selektif. Ada beberapa tes yang bisa kita ujikan. Yang pertama adalah multiple choice. Multiple choice pada selective reading sudah naik satu tingkat dibandingkan pada perceptive reading. Multiple choice pada selective reading tidak hanya menilai apakah kata ini antara dua kata yang diberikan memiliki kesamaan atau perbedaan atau benar dan salah. Nah, multiple choice yang kita gunakan pada selective reading adalah bagaimana Anda bisa memberikan atau kita bisa menguji kemampuan kosakata atau vocabulary dan kemampuan dalam memproduksi tata bahasa atau grammar. Berikut ada tampilan beberapa contoh multiple choice yang bisa kita gunakan dalam mendesain selective reading. Berikutnya ada matching task. Matching task ini secara sederhana kita bisa bilang hanya mencocokkan dua bagian yang diberikan dalam ujian, dalam soal. Tugas kita hanya mengikuti apa yang diinstruksikan pada tes. Yang ketiga adalah editing task. Editing task ini bertujuan untuk bagaimana kita bisa mengenali kesalahan tata bahasa yang diberikan dalam teks. Nah, pada tahap selective reading, editing task ini masih pada tahapan teks singkat atau bisa kita sebut dengan sebuah kalimat. Yang berikutnya ada picture cue task. Picture cue task ini adalah di mana test taker memilih salah satu dari pilihan jawaban atau alternatif gambar yang diberikan berdasarkan instruksi kalimat yang diberikan.
Pada contoh ini, kita diminta untuk memilih satu di antara 4 gambar yang diberikan yang sesuai dengan instruksi soal. Jenis tipe reading yang ketiga adalah interaktif. Interaktif ini salah satu contohnya adalah closed task. Closed task seperti yang biasa kita pernah temui adalah kegiatannya mengisi kalimat atau paragraf rumpang. Kemudian ada impromptu reading plus comprehension questions. Ini hal yang sudah sangat biasa kita temui, di mana akan diberikan sebuah passage atau bacaan, kemudian akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti passage tersebut. Tugas kita tidak hanya mencari tahu jawaban yang sudah ada di dalam passage, tapi lebih ke bagaimana kita bisa memahami antara pertanyaan yang diberikan dan isi yang bisa kita temukan dalam teks. Kemudian ada short answer task. Short answer task ini salah satu pilihan dari comprehension question yang bisa kita gunakan. Perbedaannya dengan yang tadi adalah di mana pertanyaan yang diberikan hanya membutuhkan jawaban sekilas, bukan jawaban panjang. Kemudian berikutnya ada editing. Hal ini sama seperti pada selective reading, namun yang membedakannya adalah pada editing di dalam hal ini teks yang kita gunakan lebih panjang, sehingga kita akan tahu apakah kalimat-kalimat yang diberikan tidak hanya dinilai dari segi tata bahasanya saja, tapi juga kepada bagaimana koherensi antara satu kalimat dan kalimat lainnya. Berikutnya ada ordering task. Ordering task ini di mana test taker akan diminta mengurutkan beberapa kalimat yang diberikan sehingga menjadi satu bacaan yang bisa kita pahami dengan sempurna. Nah, berikut adalah tampilan contoh dari ordering task. Kemudian ada information transfer. Information transfer ini adalah jenisnya dalam tipe reading ini, bagaimana kita bisa mentransfer informasi yang diberikan baik berupa teks bacaan ataupun grafik. Nah, berdasarkan masing-masing instruksi, kita akan diberikan arahan terkait transformasi informasi yang diminta. Nomor 4, tipe reading keempat adalah extensive reading. Beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menguji kemampuan membaca secara menyeluruh atau ekstensif. Yang pertama adalah skimming task. Kedengarannya ini sebagai sebuah strategi dalam membaca, namun pada aplikasinya hal inilah yang akan kita ujikan pada test taker. Yang kedua ada note taking dan outlining. Note taking dan outlining ini lebih kepada bagaimana kita bisa memformulasikan jawaban sesuai dengan apa yang kita baca. Kemudian ada summarizing and responding task. Summarizing adalah bagaimana kita bisa membuat ringkasan dari sebuah teks yang contohnya sudah kita lampirkan pada tampilan berikut. Kemudian terkait responding task, ya ini bagaimana caranya kita memberikan sebuah argumen terhadap bacaan yang kita temukan. Baik, sekian penjelasan terkait designing reading task. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.